cermati fenomena sekarang ini Ustadz, di mana di seluruh Indonesia, hampir seluruh Indonesia itu Ustadz yang memiliki pemahaman salaf itu di beberapa daerah itu seakan-akan dipersempit gerakannya Ustadz. Di apa? Dipersempit gerakannya. Anggaplah misalnya beberapa masjid itu sudah ada berapa memang instruksi bahwa di masjid ini dilarang untuk memberikan materi terkait dengan hal-hal yang berbau salafi dalam kurung Wahabi Ustaz. Dengan ini, apakah dengan fenomena seperti ini, apakah dibolehkan Ustadz yang notabene yang bisa menjadi nanti korban ini bisa mengambil suatu kaidah menghindari keburukan yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Anggaplah misalnya Ustadz di beberapa daerah, anggaplah misalnya di Indonesia secara global itu terkait dengan hal-hal yang berbau tradisi yang oleh kita tak kenal sebagai tradisme atau misalnya bid'ahisme, di mana ini yang sangat menekan ustadz-ustadz yang berpaham salaf. Nah, maksud Ana di sini apakah hal-hal yang terkait dengan budaya-budaya itu yang bertentangan dengan Islam ini itu ditekan dalam melakukan dakwah, sehingga ustadz-ustadz kita ini misalnya di Sidrap juga sudah di sini sudah keras sekali, ada kayak instruksi supaya dakwah ini dipersempit. Maksud kami apakah ini boleh menjadi kaidah itu kita kembali yang lebih menghindari mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya. Terima kasih. Sudah keputusan tidak boleh diganggu gugat. Harga mati formirko ya, kita pulang mati. Ini putusan. Silakan kasih baik-baik. Jadi kami harap untuk saudara Ustadz Yasir dan Ustadz Ismail menemui kami di sini dengan jantan. Jangan hanya berkuah-kuah di media sosial. Tunjukkan di mana wajah kalian sekarang. Ini kami aku wajah. Hidup Mas wajah. Hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Hancurkan Wahabi. Tolak Wahabi. Angkat kaki Wahabi dari Indonesia. Angkat kaki. Semangat. Jadi ke depan tak harapkan dengan turun tangan pemerintah hal-hal yang mengacu kepada perpecahan dengan mengatasnamakan sunnah itu Rasulullah boleh terjadi di Aceh. Amin. Sebab lagi yang kalau Tuhan sudah mengandung, walaupun kita kadang-kadang yang hanya baca Quran, tapi yang jelas kita bukan mu'alaf. Yang jelas akidah orang Aceh, akidah yang betul. Kita hanya bermasalah siapapun boleh ceramah di Aceh. Tetapi namun orang yang ceramah Aceh, dia khususat ulama-ulama, dia khususat Asy'ari dan Maturidi, ini bukan masalah kunung subuh. Betul. Luntuan, dua ciluk yang hendak baca kunung. Luntuan dibesarkan oleh Muhammadiyah. Ketua baru dari kelas 2 Esmin sampai tamat luntuan sajan ketua Muhammadiyah. Luntuan kita dengan Muhammadiyah tidak masalah. Cara-cara luntuan hanya masalah kita yang aswaja Aceh dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah saudara kita. Muhammadiyah orang yang paling berjasa juga dalam rangka memerdekakan republik ini. Tak masalah. Kita tahu bahwa Hasyim Asy'ari dengan Ki Ahmad Dahlan seperguruan. Cuman yang bermasalah gurunya Abi. pakal lagi-laginya urung dua oleh pan dua kerja oleh pan kerja. Dia pegang orang Aceh bangan. Pegang bangan. Dia pegang bendera raya. Untuk rambu. Untuk han paju. Padahal orang Aceh gitu pun yang ke rambu yang buku. Jadi anda dapat tabu atau punya pinor. Ini dikategorikan dalam masjid diror.
masjid yang memecah belahkan umat, di mana waktu itu Rasulullah membangun Masjid Quba. Tidak jauh dari Masjid Quba ada sekelompok orang munafikin membangun masjid bertujuan untuk memecah belahkan umat. Dan saat itu Rasulullah SAW hendak pergi ke perang Tabuk. Setelah akan berangkat maka dihadang oleh pemimpin Masjid Dirar tersebut. Ya Rasulullah, kami sudah menyediakan masjid dengan bahasanya. Diraihnya Rasulullah, kami menyediakan untuk orang-orang yang menginap di malam hari. Untuk mereka yang sakit bisa singgah di masjid kami, persis di belakang Masjid Quba. Kata Rasul, insya Allah sepulang saya dari perang Tabuk saya akan sholat di masjid kalian. Tapi setelah Rasul pulang dari perang Tabuk, Rasul tidak jadi untuk sholat di Masjid Dirar. Kenapa? Allah memerintahkan untuk membakar Masjid Dirar. Tapi kita jangan anarkis, tidak boleh membakar dan merobohkan. Awas, hati-hati. Rasulullah memerintahkan Malik bin Duhsum untuk membakar masjid tersebut. Dan memang apa yang kami tolak ini bukan berhubungan dari hawa nafsu, tapi memang ini adalah semata-mata menjalankannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir! Wal Jamaah, kita lihat tidak ada yang menggerakkan. Mudah-mudahan kita lihat bukti yang otentik bahwa kita memang kompak. Saya sangat terharu, terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kita semua. Kita pertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dan menghargai adat istiadat setempat, khususnya kami-kami yang ada di sini. Kami, alim ulama pimpinan pondok pesantren Ormas Islam tokoh masyarakat Kecamatan Sayung, Kabupaten Tasikmalaya, dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut: menentang segala akidah yang keluar dari tauhid Islamiyah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghimbau kepada kelompok-kelompok radikalisme, Salafi, Wahabi, dan Syiah yang mengaku jemaah Ahlus Sunnah wal Jamaah namun memiliki pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis serta jauh daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergabung dalam thariqah yang menjunjung tinggi Al-Quran dan hadis yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta memohon selama belum diadakannya musyawarah tersebut Bapak Bupati untuk berkenan menutup segala aktivitas di lokasi tersebut. Menghimbau seluruh kaum muslimin dan muslimat Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat bersatu dan menjauhkan diri dari prasangka buruk serta mengkafirkan saudara sendiri hanya karena permasalahan khilafiyah yang membuat umat Islam mudah diadu domba oleh kelompok-kelompok yang memiliki akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berujung perpecahan di antara umat dan akan merusak tatanan kerukunan kehidupan umat beragama di Kecamatan Cisayong yang selama ini berjalan kondusif. Nah, majelis ulama setempat di sini Kecamatan Cisayong belum pernah diajak, sehingga kami tidak mau bangunan ini menjadi sebuah fitnah nanti, ketidakjelasan. Ini apa bangunan ini untuk apa, pahamnya apa, kami ingin jelas. Kalau soal khilafiyah di Cisayong itu sangat toleransi. Kami sering menjaga, kami hidup baik yang kuno tidak pun sama hidupnya, tidak pernah ada perbedaan. Pernah tersebar bahwa majelis ulama di Cisayong menghalangi pendirian masjid dan pondok pesantren, itu tidak benar. Adapun masjid kami ini adalah menegakkan aturan di mana masjid itu perlu diverifikasi. Masjid itu ada dua, Masjid Dirar dan Masjid Allah. Setiap masjid itu wajib diverifikasi apakah tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah atau Masjid Dirar yang memecah belah umat. Kalau betul itu Masjid Dirar, berhak dan wajib untuk dirata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bupati yang terhormat, sikap yang patut dijempol ditunjukkan Bupati Wajo Amran Mahmud saat kantornya digeruduk ratusan peserta aksi dari berbagai organisasi dan santri As-Adiyah yang menolak rencana kedatangan Ustaz Firanda Andirja. Amran memilih menemui langsung tanpa pengawalan ketat. Jumat 25 Maret 2022.
Bupati Wajo nampak berbaur dengan peserta aksi mendengarkan tuntutan atau pernyataan sikap alasan menolak kehadiran Ustaz Firanda mengisi tablik akbar di rangkaian Hari Jadi Wajo ke-623. Amran Mahmud yang memang dikenal dekat dengan para pemuka agama di Wajo mengurai jika pihaknya akan duduk bersama dengan pimpinan MUI dan Ormas Islam untuk membahas mengenai pro kontra yang berkembang di masyarakat 2 hari terakhir. Bahkan sudah diundang hadir di rapat koordinasi bersama Jumat 25 Maret 2022 malam. Amran